Suami pengangguran akhirnya diceraikan para guru di Kabupaten Blitar setelah dilantik PPPK. Kok baru sekarang? Bayangin, 20 guru di Kabupaten Blitar udah mengajukan cerai dalam waktu 4-5 bulan. Baru semester pertama. Pernikahan rata-rata sudah lebih dari 5 tahun. Tapi suami mereka nggak punya pekerjaan tetap. Pemasukan amburadul. Dan itu jadi alasan utama. Udah nahan beban batin. Akhirnya pernikahannya jadi korban. Dinas Pendidikan Blitar bilang ini lonjakan signifikan. Dulu cuma 15 dalam setahun, sekarang 20 dalam beberapa bulan. Yang jadi sorotan, proses perceraian harus dapat izin kepala daerah dulu. Kalau enggak, bakal masuk ranah inspektorat dan sanksi kepegawaian menanti. Kok jadi begini? Gimana bisa masalah pribadi dan sudah nyata bikin rugi satu pihak jadi urusan negara? Kalau emang suaminya nggak bisa kasih solusi, biarin istri yang memutuskan nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam prosperity. Kita ketemu lagi di channel saya, Muhammad Nurul Banan. Yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini, kasus yang sedang viral, bikin heran banyak orang. Yakni di Blitar, itu banyak sekali istri. Sesudah mereka itu diangkat sebagai P3K, kok kemudian mereka rame-rame mengajukan perceraian, mengajukan izin bercerai ke kantor urusan agama. Ini. Nah, seolah-olah kan si suami itu dibuang. Kayak gitu. Nah, kira-kira perempuan seperti itu durhaka apa enggak? Ya, kalau saya melihat postingan di TikTok itu banyak sekali laki-laki yang terluka. Banyak sekali para suami yang terluka sehingga ya menyebut mereka itu sebagai wanita-wanita durhaka, wanita-wanita yang layak dilaknat, ya katakanlah laknatullahi alaihim ajmain. Ya. Banyak laki-laki yang kemudian mereka itu seperti dibuang begitu saja bak sampah. Kayak gitu. Lah, perempuan seperti itu sebetulnya wanita solehah apa bukan? Atau malah mereka itu wanita durhaka? Kayak gitu. Ini yang saya itu ingin menyampaikan. Begini ya, tidak bisa kemudian ada asap, itu pasti ada api. Jadi ketika perempuan itu membuang laki-laki, ini pasti ada sebab musababnya. Kayak gitu. Pasti ada sebab musababnya. Ada api yang kemudian menyulut asap itu ada. Nah, karena ini saya ingin menyampaikan hakikat peran laki-laki dan hakikat peran perempuan, sehingga nanti kita tahu layak atau tidak para istri tersebut yang sudah diangkat menjadi P3K, kemudian mereka mengajukan cerai. Saking tidak percayanya dengan si suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya jeda sebentar materi kontennya. Mohon izin untuk kasih informasi. Insya Allah saya membuka kelas training Servo Prosperity Batch 12 di tanggal 27 Juli 2025. Kelas training Servo Prosperity adalah kelas training spiritual finansial melalui basic need. Di kelas ini selama lebih dari 20 hari Anda akan saya mentori untuk memahami sistem Servo Prosperity alam semesta untuk meningkatkan finansial Anda. Segera daftar dengan klik link di deskripsi video. Begini ya, saya itu laki-laki yang dari awal menikah itu saya punya karakter patriarkal yang lumayan kuat. Artinya, saya ini cemburuan sekali dengan karir istri. Baik karir secara sosial, seperti berorganisasi, ataupun karir yang urusannya dengan urusan rezeki, seperti bisnis. Saya cemburuan banget. Ya, istri saya itu kan penghafal Quran. Itu kerap kumpul sama bunyai-bunyai, kemudian kerap juga kumpul di organisasi-organisasi keagamaan. Ya, pokoknya seperti sosialita, ya gitulah. Itu ketika si istri itu sudah intensitasnya tinggi, ini pasti saya keluar cemburunya.
Akhirnya apa? Karena saya cemburu, saya ngalang-ngalangin. Nggak ngizinin lah. Kayak gitu. Jangan ikut kegiatan itu, udah di sini aja. Saya alang-alangin. Karena emang muncul kecemburuan di hati saya. Kayak gitu. Nakal kan saya? Itu, nakal saya ini. Atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisnis. Ketika si istri itu bisnis, kemudian intensitasnya mulai tinggi. Itu saya mulai bikin ulah. Bagaimana biar bisnis si istri itu jangan berkembang terlalu tinggi, jangan berkembang terlalu besar. Saya usil. Ya memang saya membelenggu itu enggak. Ya. Membelenggu istri enggak, sama sekali enggak, jangan salah paham. Cuman ini saya kerap kali muncul kecemburuan kepada istri ketika dalam urusan karir. Sepertinya saya itu tidak ridho, tidak rela kalau kemudian istri saya lebih hebat dari saya. Saya tidak ridho kalau penghasilan istri saya lebih tinggi dari saya. Saya tidak ridho kalau pengaruh istri saya lebih besar daripada diri saya sendiri. Karena itu saya muncul kecemburuan. Tapi membelenggu enggak. Dan malah saya juga kerap kok mendorong istri itu untuk berbisnis. Dan sampai hari ini pun alhamdulillah istri punya bisnis mandiri. Punya bisnis sendiri. Bahkan usaha saya yang di dunia nyata ya lebih banyak dipegang oleh istri saya. Kenapa saya mendukung istri untuk berbisnis? Walaupun tidak boleh melampaui saya. Itu ya. Karena yang saya takutkan kok ada hal-hal yang tidak terencanakan. Ada hal-hal yang menyakitkan terjadi di masa depan. Misalkan, tiba-tiba saya mati muda misalkan. Lah, kalau istri nggak punya jalan bisnis sendiri, nggak punya jalan rezeki sendiri, kan panik banget ditinggal mati sama saya. Ketika nafkah istri, rezeki istri hanya mengandalkan nafkah dari saya. Karena ini untuk jaga-jaga kalau mungkin di masa depan ada apa-apa, saya ini memfasilitasi istri untuk mencari rezeki, untuk berbisnis dan lain sebagainya. Tapi ya itu, usilnya saya, jangan melampaui saya. Iya, saya patriarkal itu loh. Ya. Tapi insya Allah nggak sampai, istri juga ridho kok, nggak sampai kemudian saya itu sebagai laki-laki yang membelenggu sekali dengan istri, membatasi sekali dengan istri. Enggak. Cuman kadang-kadang ngingetin sama istri, jangan diteruskan, sudah stop dulu. Cuman kayak gitu dok aja, ya gitu loh. Nah, kenapa saya ini bersikap seperti itu? Karena saya sadar sepenuhnya. Laki-laki itu, kalau dia punya uang banyak, dia cenderung akan merangkul kepada wanita. Laki-laki, kalau punya uang banyak, sifat alamiahnya adalah merangkul kepada wanita. Tapi, wanita sebaliknya. Sifat alamiah wanita, kalau punya uang banyak, dia cenderung membuang laki-laki. Ini. Lah, kata membuang laki-laki, apakah itu berarti durhaka? Ini yang mau saya jelaskan. Kayak gini, laki-laki ketika punya banyak uang, dia cenderung merangkul wanita, cenderung merangkul istri. Karena memang alam semesta itu diciptakan dualitas, berpasang-pasangan. Kayak gitu loh. Ada sistem masuk, ada sistem keluar. Ada sistem membayar, ada sistem menerima. Ada sistem membeli, ada sistem menjual. Ini sistem alam semesta, semuanya seperti itu. Ada tombol on, pasti ada tombol off. Kita makan, kita juga berak. Sistemnya dualitas. Hanya Allah kan yang kemudian wahdahu la syarikalah. Tidak ada pasangannya, itu hanya Allah. Selain Allah, pasti ada pasangan. Ada musyarakahnya. Kayak gitu. Nah, alam semesta pun dicipta seperti itu. Termasuk yang namanya pasangan nikah. Ini adalah sistem dualitas peran. Ada subjek, ada objek. Ada penjual, ada pembeli. Ada pemilik, ada yang dimiliki.
ada penguasa, ada yang dikuasai. Lah ya, negara manapun ya kemudian pasti ada penguasanya. Dan pasti ada rakyat yang dikuasai. Kapan ada rakyat yang dikuasai, pasti ada penguasa. Kapan ada penguasa yang menguasai, pasti ada yang dikuasai. Nah, peran antara laki-laki dengan perempuan, antara suami dengan istri juga sama. Di sana ada peran siapa yang menguasai, siapa yang dikuasai. Nah, laki-laki ini kan ketika menikah, itu ada kewajiban untuk membayar mahar. Ini. Yang membayar itu pasti yang memiliki. Berarti, contohnya, saya kerap mencontohkan ya. Saya membayar harga rokok, ya berarti saya punya hak memiliki rokok. Nah, makanya ini simbol ketika laki-laki itu membayar mahar kepada perempuan, diwajibkan membayar mahar kepada perempuan, itu artinya laki-lakilah yang memiliki istri, yang menguasai istri. Si penguasanya itu adalah laki-laki. Lah, berarti posisi istri, perannya itu adalah dikuasai atau dimiliki. Ini. Bahkan kalau di adat-adat Jawa misalkan, ada kewajiban bayar mahar. Kewajiban itu kok bukan mahar apa? Besan. Ya. Wah, yang nilainya itu tinggi itu. Kalau mahar sih nggak seberapa, yang penting sah akad nikahnya. Kalau di adat Jawa itu harus bawa besanan. Kayak gitu loh. Ini simbol bahwa laki-laki itu yang membeli, laki-laki itu membayar. Si pembayar itulah penguasanya. Kayak gitu. Lah, cuma saja ya. Kemudian sesudah dia itu membayar, memiliki, pasti ada biaya perawatan, ada biaya pakai dan lain sebagainya. Ini resiko orang yang memiliki, orang yang menguasai. Pasti ada resiko merawat, ada resiko membiayai servis, membayar pajak dan lain sebagainya yang terhubung dengan benda yang dia miliki. Kayak gitu loh. Kita sudah beli mobil, ya harus beli bensin, ya kan? Harus ganti oli, harus membiayai servis-servisnya kalau ada onderdil yang rusak, ada suku cadang yang rusak. Kita wajib membayar pajak. Bukan hanya membayar harga mobilnya, tetapi harus membayar juga harga perawatannya selama dimiliki. Ini masalahnya. Nah, laki-laki sesudah membayar mahar sebagai simbol bahwa dia adalah pemilik, makanya laki-laki diteruskan kewajibannya dalam membangun rumah tangga, yakni dengan membayar nafkah. Itu loh. Nafkah ini biaya perawatan, biaya kepemilikan. Kayak gitu loh. Biaya kepemilikan. Mau layanan seks, ada. Mau masak, dimasakin, ada yang masakin. Tapi ya ini harus dibiayai itu semuanya. Makanya kemudian ada kewajiban untuk merawat. Biaya perawatan itu ada. Kayak gitu. Nah, makanya sesuatu itu kalau sudah dimiliki, itu ada kewajiban untuk taat. Artinya kewajiban untuk taat, untuk jinak. Barang, kalau sudah dimiliki, barang tersebut ada kewajiban untuk jinak, untuk taat. Ta'atan wasam'atan. Sam'atan wa ta'atan itu loh. Sendiko dawuh, itu ada kewajiban jinak. Kita punya sapi. Kayak gitu loh. Sapinya sudah dikasih nafkah. Kita kasih pakan, kita kasih kandang, kita rawat. Kotorannya kita buang. Sampai sapinya itu kemudian gemuk. Ya si sapi ini kemudian layak untuk jinak. Tapi kalau kemudian sapinya itu dibiarkan lapar, kena koreng, gitu, kena penyakit, makannya kurang, nafkahnya kurang, kandangnya juga nggak layak, kotorannya bau, nggak pernah diurus. Kira-kira sapinya itu layak ngamuk nggak kalau kelaparan? Iya. Layak ngamuk. Dosa nggak sapinya kalau ngamuk karena nggak dirawat? Dosa. Dosa.
Dosa enggak sapinya? Sapinya yang dosa enggak? Ya enggak lah. Iya. Wong kenapa? Lapar kok. Disuruh jinak tapi lapar. Nggak dikasih makan, nggak dikasih nafkah. Jangankan sapi yang benda mati juga kayak gitu. Coba mobil nggak pernah diisi bensin. Kira-kira layak jinak nggak mobilnya? Pasti mogok. Ada mobil nggak pernah ganti oli. Kira-kira jinak nggak? Enggak. Enggak, pasti rusak. Itu loh. Jadi bukan cuma benda hidup, benda-benda mati. Ketika kita miliki dan tidak kita rawat, itu pasti ngamuk, nggak bisa kita pakai. Ini. Nah sekarang istri, sesudah dibayar mahar, dibeli oleh suami, dikuasai oleh suami, karena tadi posisinya suami adalah posisi penguasa, ya kan? Iya. Perempuan yang dikuasai. Lah, sesudah dibeli, kayak gitu, kemudian barang beliannya, bendanya tersebut dibiarkan tidak terawat. Artinya perutnya lapar. Itu ya, karena kurang nafkah. Anak-anaknya lapar karena kurang nafkah. Kira-kira layak jinak apa enggak? Enggak. Enggak layak jinak. Ngamuk itu justru layak. Lah iya, jangankan istri yang punya otak, yang punya nafsu. Handphone saja, kalau nggak kita rawat, nggak kita biayai, ya dia ngamuk kok nggak bisa kita pakai. Dia nggak mau jinak, nggak. Handphone, motor, mobil, kayak gitu semuanya. Sapi juga ngamuk ini loh. Pasti ngamuk. Lah, setelah saya baca berita yang viral itu, ya, tentang para istri yang mengajukan perceraian, sampai 20 orang loh. Katanya itu kan. Yang mengajukan perceraian sesudah diangkat menjadi P3K. Itu kira-kira mereka layak nggak mengajukan perceraian? Karena apa? Ternyata kasusnya itu adalah kasus kebanyakan. Mereka punya suami, tapi suami pengangguran. Nggak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Handphone aja ngamuk, motor aja ngamuk. Kalau kekurangan loh, kekurangan nafkah. Sapi aja ngamuk, kambing aja ngamuk. Lah apalagi istri. Kira-kira mereka layak disebut laknatullah apa enggak? Ya enggak. Ya. Jelas mereka enggak layak disebut laknatullah karena itu hukum alam. Ini. Kecuali mereka mengajukan perceraian sesudah diangkat menjadi P3K atau diangkat menjadi PNS. Karena apa? Sudah punya selingkuhan baru. Padahal si suami ya sudah mencukupi kebutuhan lahir batin. Kayak gitu. Kemudian dia punya selingkuhan, minta cerai. Lah itu baru layak disebut sebagai laknatullah alaihim ajmain. Baru layak disebut sebagai wanita yang tidak solehah. Wanita kurang ajar, itu pantas. Itu. Atau mungkin suami sudah mencukupi sebegitu hebat. Kayak gitu kan. Dengan nafkah yang full kayak gitu. Tiba-tiba si istri minta cerai. Padahal sudah kecukupan semuanya. Itu baru disebut sebagai laknatullah. Tapi kalau kasusnya adalah para suami itu laki-laki yang pada bingung. Cari rezeki dari mana, kayak gitu. Laki-laki yang bingung tidak mampu mencukupi kebutuhan istri, ya nggak bisa begitu saja ketika si istri menggugat cerai disebut sebagai laknatullah. Kayak gitu. Nggak bisa. Karena apa? Karena laki-laki itu karakter alamiahnya, karakter naturnya adalah menguasai, memiliki. Orang yang memiliki ada kewajiban untuk membayar, termasuk membayar nafkah. Sebab ini, laki-laki ketika punya uang, dia justru merangkul perempuan, merangkul istri. Karena memang sifat alamiahnya, laki-laki itu membayar, memberikan nafkah. Nah, perempuan sebaliknya. Perempuan itu barang yang dimiliki, barang yang dibeli. Kayak gitu. Kalau kemudian perempuannya yang justru membayar kepada si pemilik, yang terjadi apa? Error kan? Kayak gitu loh. Yang terjadi itu ketidakseimbangan, ketidakstabilan.
Lah masa ada sapi malah ngasih makan sama yang punya sapi? Kayak gitu loh. Iya. Ada motor malah ngasih nafkah kepada yang punya motor. Itu. Ada penjual malah membayar kepada pembeli. Ya, namanya sistemnya error. Itu. Maka wajar kalau perempuan punya uang, kemudian dia itu membayar kepada suaminya, ngasih nafkah kepada suaminya. Ya wajar kalau kemudian apa? Sifat alamiahnya dia dimiliki, dia dibayar. Kayak gitu loh. Kok kemudian malah dia yang membayar? Ya layak kan? Sudah, kamu saya buang aja. Itu, dia dibuang jadinya. Kayak gitu loh ya. Nah ini. Maka ketika ada perempuan membuang laki-laki, karena laki-laki tersebut tidak punya kemampuan untuk mencukupi nafkah, itu bukan perempuan yang ghairu solihah, perempuan yang tidak saleh, bukan. Tapi karena hukum alam saja kok. Kayak gitu loh. Itu. Jadi hati-hatinya di sini. Laki-laki merangkul perempuan kalau punya uang. Karena sifat alamiahnya, naturnya memang begitu. Iya. Nah, perempuan akan membuang laki-laki ketika si perempuan punya banyak uang. Gitu. Nah, sebab ini saya memilih membatasi istri jangan sampai duitnya lebih banyak dari saya. Jangan sampai pengaruh karirnya lebih besar dari saya. Kenapa? Jangan sampai ya kemudian saya dibayar oleh istri lebih gede. Kalau saya dibayar oleh istri lebih gede, maka kebalik, saya sebagai pemilik justru malah kemudian menjadi orang yang dimiliki. Kayak gitu loh. Saya sebagai orang yang harusnya berkuasa dan membayar, malah akhirnya saya dikuasai karena saya dibayar. Kalau sudah posisinya dikuasai, posisinya sudah dimiliki, ya maaf, saya itu dibuang. Ini. Maka bukan berarti saya egois dengan istri atau kemudian saya itu toksik dengan istri, dengan karir istri. Bukan itu, tapi rasa tanggung jawab saya yang gede sesudah saya menikah. Rasa tanggung jawab saya sebagai pemilik. Saya orang yang memiliki. Karena saya sudah membayar mahar, saya sudah membayar besan dan lain sebagainya. Selanjutnya saya kewajiban membayarkan nafkah kepada istri. Kayak gitu. Kalau saya tidak bisa membayarkan nafkah, si istri ya kemudian layak untuk tidak jinak. Kalau sudah tidak jinak, kemudian dia malah punya uang sendiri, ya sudah, saya dibuang kayak sampah. Dan itu nggak dosa, itu nggak kualat. Kayak gitu loh. Karena memang si laki-laki yang tidak mampu berperan sebagaimana seorang laki-laki. Itu asal muasalnya seperti itu. Nah, karena ini ya, laki-laki itu ya bodoh lah. Kalau kemudian dalam keadaan kesulitan ekonomi, dia malah mengandalkan istrinya untuk mencari nafkah itu. Sana kerja jadi TKW di luar negeri. Ini lah iya, laki-laki kok kemudian sana dalam keadaan kesulitan ekonomi malah mendorong istrinya untuk kerja di luar negeri. Bodoh itu. Nanti kalau si istri sudah punya uang, dia dibuang. Itu, dia dibuang jadinya. Atau mungkin si suami mendukung sekali dengan karir istri. Ayo, dalam keadaan sulit ekonomi ayo bangun bisnisnya terus. Dia duduk, nggak kerja, nggak apa. Ini bodoh. Karena nanti, kalau si suami itu si istri itu sudah punya uang, lebih maju hidupnya, ada satu potensi yang mungkin sangat terjadi dan kerap juga terjadi. Potensinya adalah si istri akan membuang si suami. Itu. Ya karena ini kemudian ketika ada istri, penghasilannya lebih tinggi, pengaruh publiknya lebih tinggi. Kemudian si istri membayar kepada suaminya.
Ya. Si istri membayar kepada suaminya. Kemudian si istri tidak membuang suaminya. Ini betul-betul loh istri yang luar biasa. Artinya luar biasa, dia betul-betul istri yang baik. Itu. Betul-betul orang yang baik itu. Karena apa? Seharusnya dia sebagai orang yang dimiliki, yang seharusnya dibayar, malah kemudian membayar. Tapi tidak membuang kepada orang yang seharusnya membayar kepada dia. Ini akhlakul karimah yang luar biasa. Jadi kalau mau tanya akhlakul karimah, kalau mau tanya kesolehan, jangan tanyakan kepada wanita yang lain. Tanyakan kepada para wanita yang justru memberikan nafkah kepada para suaminya. Dan kalau bisa tidak membuang, itu jauh lebih banyak, lebih baik. Kayak gitu loh, jauh lebih baik daripada yang membuang. Kenapa itu lebih baik? Ya karena apa? Hidup itu butuh penerimaan. Ya, hidup itu butuh penerimaan. Hidup itu kemudian butuh kesabaran. Ketika ada istri menyabarkan hatinya, walaupun saya yang membayar kamu, kayak gitu. Saya yang membayar kamu, tapi kamu tetap adalah suami saya yang saya hormati. Lah ini memang istri yang luar biasa. Kayak gitu loh. Dan memang kok, sebenarnya ketika ada perempuan yang kemudian dia itu punya kemampuan membayar lebih tinggi daripada suaminya, perempuan yang kemudian penghasilannya lebih tinggi daripada suaminya, itu memang kebanyakan si laki-laki itu kemudian rezekinya macet. Dia jadi lemah. Persoalannya karena alam semesta ini pasang-pasangan. Ada kanan, ada kiri. Ada matahari, ada bulan. Ada malam, ada siang. Dan dari sistem pasangan-pasangan tersebut, ini yang satu dikuatkan, yang satu dilemahkan. Contohnya, tangan kanan kuat, tangan kiri lemah. Matahari cahayanya kuat, bulan cahayanya lemah. Ini memang sudah berpasang-pasangan. Satu kuat, yang satu lemah. Nah, ketika tangan kiri ini dikuatkan oleh Allah, lebih kuat, maka yang terjadi secara otomatis bagian kanan, bagian tangan kanan, ini akan melemah. Maka kemudian disebut sebagai kidal. Itu. Ketika tangan kiri itu menguat, otomatis tangan kanan itu melemah. Maka ketika ada istri yang moncer bisnisnya, moncer karirnya, itu sebetulnya mematikan kepada rezeki si suami. Maka kalau ada suami kemudian mendorong istrinya itu, sana kamu kerja di luar negeri, ya, sana kamu kerja di luar negeri, sana kamu berkarir setinggi-tingginya. Ini sebetulnya si laki-laki itu sedang melemahkan dirinya sendiri. Karena otomatis ketika laki-laki itu karirnya, ketika perempuan itu karirnya lebih kuat, maka si suami karirnya mandek. Rezekinya mandek, nggak bisa berkembang. Malah dia bisa jadi pengangguran. Itu. Nah, karena ini ketika kita dalam keadaan kekurangan dalam sebuah keluarga, cobalah kita lari kepada Allah. Fafirru ilallah. Lari kepada Allah. Kemudian melakukan usaha dengan tekad yang kuat. Kayak gitu. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan malah kemudian nyuruh istri untuk membantu. Ya boleh istri membantu, tapi kecil-kecil aja bantunya. Soalnya, kalau kemudian si istri yang membantu, nanti karirnya lebih moncer, kita justru yang akhirnya menjadi kidal. Kita yang jadi lemah. Memang kidal itu bukan cacat, itu bukan. Itu bukan disabilitas, itu bukan. Normal-normal saja. Cuman kan, ini bagi para laki-laki, malu kan jadinya. Malah potensinya siap-siap untuk dibuang. Itu. Nah ini, kalau kita itu sedang dalam keadaan kekurangan, seorang laki-laki dalam keadaan kekurangan, jangan mudah mendorong istri untuk kerja, mendorong istri untuk berkarir.
Kayak gitu. Untuk mandiri. Karena malah nanti harga dirinya yang hilang di belakang. Ini ya, yang hilang di belakang. Ini. Karena kalau laki-laki, kalau perempuan kemudian karirnya sudah lebih tinggi, maka si laki-laki ini justru malah berhenti rezekinya. Enak nggak? Enggak lah. Ya, nggak enak sama sekali ya. Sebab ini kemudian ketika kita melihat kasus di Blitar, banyak wanita yang kemudian membuang suaminya. Kalau memang kasusnya murni karena memang nggak betah dengan suami tersebut sebab suaminya lemah, suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan, suaminya pengangguran, tidak ada alasan yang lain, apalagi sudah nganggur, di KDRT, dibentak-bentak kayak gitu ya. Kalau kasusnya seperti itu bukan perempuan yang tidak soleh, bukan. Bukan perempuan yang layak dilaknat, itu bukan. Persoalannya motor saja ya mogok kalau nggak dinafkahi. Sapi juga mogok kalau dinafkahi. Apalagi wanita yang punya otak, punya nafsu, punya harga diri dan lain sebagainya. Itu.